Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dengan NIM B1D1190028 kelas 2019A. Di sini saya akan memaparkan materi dari Kimia Klinik 2. Pada slide pertama ada konsep hemostasis, di mana hemostasis adalah segala upaya yang dilakukan oleh tubuh kita agar lingkungan hidup sel di dalam tubuh kita, yaitu cairan ekstrasel, selalu dalam keadaan statis, konstan, ataupun menetap. Adapun contoh hemostasis yaitu menggigil dan berkeringat. Selanjutnya bisa kita lihat skema dari homeostasis, di mana yang kita ketahui homeostasis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Hemostasis dipengaruhi oleh beberapa keseimbangan seperti keseimbangan cairan, keseimbangan elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan yang terkait dengan pengaturan konsentrasi ion H bebas dalam cairan tubuh. Keseimbangan asam basa sangat mempengaruhi fungsi biologis dalam tubuh, dan di dalam tubuh terdapat sistem yang mempertahankan keseimbangan asam basa. Selanjutnya ada mekanisme keseimbangan asam basa, di mana mekanisme asam basa dipengaruhi oleh beberapa, yaitu yang pertama buffer system, di mana buffer system merupakan lini pertama yang mempertahankan dan melawan perubahan pH dengan cara bekerja di darah, jaringan, dan sel. Selanjutnya respiratory system atau paru-paru, dan yang terakhir renal system atau ginjal. Selanjutnya cara pengambilan sampel bisa kita lihat pada gambar pertama, yaitu pasien diminta untuk menggenggam, tekan arteri ulnaris dan arteri radialis dengan 2 jari pada masing-masing arteri. Kemudian pada gambar kedua, pasien diminta membuka genggamannya dan amati telapak tangan pasien menjadi pucat. Kemudian yang ketiga atau gambar ketiga, lepas tekanan pada arteri ulnaris, dan bila tampak telapak tangan pasien menjadi kemerahan, maka tes positif dan darah bisa diambil. Kemudian cara kerja AGD. Yang pertama itu disiapkan spoid 3 cc atau spoid khusus untuk AGD. Jumlah antikoagulan adalah 0,2 ml heparin. Kemudian dibersihkan daerah arteri yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70% dan dibiarkan kering. Kemudian posisi tangan hiperekstensi pada pergelangan dan diganjal handuk gulung atau bantal kecil. Kemudian tusuk pada denyutan paling menonjol dengan sudut 45-60 derajat atau 90 derajat untuk arteri femoralis. Kemudian hisap darah secukupnya, lalu cabut jarum beserta sempritnya dan segera tutup ujung jarum dengan karet dan semprit dibolak-balik beberapa kali agar darah heparin bercampur. Kemudian setelah jarum dicabut, tekan daerah itu dengan kapas atau kasa kering 3-5 menit. Kemudian segera dikirim ke laboratorium dalam waktu kurang dari 15 menit atau diletakkan ke dalam wadah berisi es atau suhu wadah pendingin lain dengan 1-5 derajat. Bisa kita lihat di sini gambar pengambilan AGD seperti yang dijelaskan prosedur sebelumnya. Ini adalah gambar contoh pengambilan AGD. Adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu dalam tubuh manusia terdapat 4 macam cairan. Yang pertama cairan empedu, cairan darah, cairan lendir, dan cairan empedu hitam. Hemostasis adalah keseimbangan dinamika lingkungan internal yang memungkinkan darah dan konstituen jaringan dan nilai-nilai tetap dalam kisaran normal. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.